Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Ya, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nifa Zara di ICT STMIK Pringsewu dalam acara Gema Kampus. Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Muslihudin. Hai. Ya, Bapak Muslihudin ini yang perlu kita ketahui pemirsa bahwa Pak Muslihudin ini adalah Ketua LPPM STMIK Pringsewu, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat STMIK Pringsewu. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Ya, sekarang kita bincang-bincangnya santai aja nih Pak. Oke, silakan. Tegang nanti garing nih. Ya. Yang kita tahu Pak Muslihudin ini adalah dosen STMIK Pringsewu. Tepat sekali. Tapi masih awet muda nih Pak. Us. Nah, awet beneran ya ini ya. Jangan-jangan ada modus nih. Bagi tipsnya dong Pak. Oke, ya terima kasih atas kegiatan broadcast yang dilakukan oleh ICT STMIK Pringsewu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muslihudin. Saya lahir di Lubuk Mukti 19 April 1990. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Lubuk Mukti itu mana gitu ya. Lubuk Mukti itu salah satu desa di Kabupaten Mukomuko, yaitu terletak di Provinsi Bengkulu. Itu perbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Jadi kami Bengkulunya itu ujung, sudah mendekati dengan Sumatera Barat. Nah, jadi ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan bisa mengabdi untuk STMIK Pringsewu. Terus belum dijawab nih Pak, Ya. umur Bapak ini berapa sih sekarang Pak? Kalau tadi 1990 berarti kalau hari ini atau tahun 2020 ini umur saya genap 30 tahun ya, lebih. Nah, April ya, hampir masuk 30, nanti di awal 2001 masuk ke 31 gitu. Tapi tidak kelihatan umur 30 ya, biasa seperti umur 17 tahun. Waduh, ini umur 17 tahun ya. Nah, sekarang bicara tentang umur nih Pak, Ya. kita tarik ulur ke belakang sebentar. Pastinya waktu kecil kita pasti punya cita-cita dong Pak. Ya. Nah, pengen tahu nih seorang Pak Muslihudin, waktu kecil cita-citanya tuh apa sih Pak? Oke, terima kasih. Saya waktu kecil memiliki cita-cita ya, sebenarnya ya umumnya anak-anak lah ya. Dulu saya suka dengan pakaian oranye, ya, cita-cita menjadi tentara waktu itu. Dan waktu itu dengan semangatnya saya SMA itu 2017 saya masuk Paskibra, ya, Paskibra di Kabupaten Mukomuko. Kemudian saya komandan pelotonnya saya gitu. Tapi setelah itu karena hal kita nggak melanjutkan untuk pendidikan di pendidikan militer, ya nggak mendaftar itu, tapi memang nggak mendaftar. Waktu itu saya mencoba untuk menekuni dunia komputer. Terus saya di SMA memang hobi lah dengan komputer. Waktu itu masih menggunakan ya bahasa DOS dan sebagainya, belum kayak sekarang gitu ya. Dan kalau jadi dosen itu sama jalan guru ya, itu istilahnya nggak bercita-cita sama sekali gitu. Tapi mungkin karena ada keturunan ya, karena orang tua saya, bapak saya itu di kampung itu ya istilahnya guru ngaji ya, mungkin itu ada hal yang menular di saya sehingga saya masuk di STMIK Pringsewu kan tidak ada hubungannya dengan guru kan, tidak ada hubungannya dengan mengajar kan, gitu kan. Hanya pengen kuliah, pengen pendalaman di bidang IT. Saya alumni STMIK loh. Saya alumni STMIK tahun 2012. Jadi saya dari alumni STMIK. Jadi di tahun 2012 saya menjadi alumni STMIK dan alhamdulillah tahun 2013 saya dapat beasiswa dari Pak Fauzi selaku pendiri Yayasan Startek untuk melanjutkan program pendidikan Strata 2. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 saya selesai S2 dan jadi dosen deh gitu kan. Jadi istilahnya prosesnya ya seperti itu sih, tidak yang istilahnya jadi pengen. Kadang-kadang cita-cita tuh hanya cita-cita itu sebagai batu lompatan atau sebagai hal yang menjadikan nilai motivasi bagi kita gitu kan. Jadi apapun
fokus kita, kalau kita fokus insya Allah tercapai lah gitu. Terus kalau sejarah pendidikannya Pak dari TK, SD? Oh ya, dulu ini kalau kita berbicara tentang pendidikan saya mungkin siapa namanya? Hanifah. Hanifah, apa namanya ini? Nanti dipotong ya, gitu ya. Ya, Hanifah, ini kalau cerita tentang pendidikan gitu, itu saya mungkin salah satu orang yang pendidikannya itu banyak tersendat. Bukan karena apa-apa, dulu masih ada yang namanya ujian nasional waktu itu. Iya. Nah, saya SD itu di Bengkulu, yaitu di Desa Lumbukti, namanya SD Negeri 17 Lumbukti. Kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren dan saya juga sekolah di Madrasah Sanawiyah Lumbukti, tetap masih di satu desa itu ya. Kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah. Nah, jadi ini saya tekankan bagi adik-adik yang dari Madrasah Aliyah jangan berkecil hati, atau dari sekolah agama jangan berkecil hati, karena ternyata orang-orang dari madrasah juga bisa jadi dosen, bisa jadi guru. Wah, jadi jangan berkecil hati. Nah, itu Madrasah Aliyah Miftahul Ulum itu di Wonosobo, tadi Wonosobo Bengkulu ya, gitu. Itu di sana saya melakukan pendidikan Madrasah Aliyah. Tapi ada sedikit cerita nih. Saya dulu di Madrasah Sanawiyah itu, atau di SMP ya, itu SMP itu saya nggak lulus ujiannya. Saya ujian 2 kali. Jadi waktu itu ada ujian nggak lulusnya itu karena nggak lulus karena apa ya? Ya karena mungkin ujian nasional itu nggak lulus. Itu dulu saya ini. Tapi nggak apa-apa, tidak patah semangat. Orang tua saya selalu mendukung. Ayo kamu terus belajar. Gitu. Alhamdulillah setelah ujian lagi lulus. Kemudian di Aliyah juga sama. Di Madrasah Aliyah juga sama. Dulu aja ujian nasional. Nilai bahasa Inggris harus sekian, nilai ini harus sekian gitu ya. Nah, saya nggak lulus juga gitu. Makanya saya Madrasah Aliyah itu 4 tahun, nggak 3 tahun. Karena ngulang setahun. Nah gitu. Tapi ibu saya, ayah saya itu selalu memberikan motivasi. Ayo, masa anak laki-laki cengeng. Nah, tapi saya tunjukkan dengan terus belajar, dengan bersungguh-sungguh, dengan yang paling penting minta doa orang tua, itu paling penting motivasi saya itu, sehingga alhamdulillah bisa sampai saat ini. Gitu. Terus yang tadi Bapak bilang tadi cita-citanya mau jadi tentara, terus akhirnya menjadi dosen. Nah, kan sekarang sudah menjadi dosen nih Pak. Apakah sempat berpikiran untuk ingin mewujudkan cita-cita waktu kecil? Apa ya sudah saya ingin menjadi dosen saja? Kalau saya kalau saya sendiri sih tidak lah ya, itu udah mungkin nanti anak saya atau siap mungkin akan meneruskan cita-cita. Tapi sekarang saya sudah fokus menjadi seorang dosen gitu ya. Bagaimana caranya saya tetap melakukan kegiatan jadi seorang dosen, melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi untuk jadi dalam proses melanjutkan cita-cita yang dulu pernah diimpikan itu sudah tidak lagi saatnya itu ya. Tetapi sekarang kita sudah fokus menjadi seorang dosen, ya kita akan mewujudkan menjadi seorang dosen yang profesional dan kita bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan Tridharma perguruan tinggi. Ada pengabdian, ada penelitian, dan kemudian ada pengajaran. Terus tahun berapa menjadi dosen STIMIK Pringsewu Pak? Saya menjadi dosen STIMIK Pringsewu itu dimulai tahun 2015. Itu nomor induk dosen saya keluar. Itu saya mulai 2015 menjadi dosen STIMIK Pringsewu. Setelah saya selesai S2, tapi sebelumnya saya staff administratif lah ya, membantu kegiatan administrasi di STIMIK Pringsewu. Setelah saya selesai melaksanakan kuliah S2, saya mendapatkan nomor induk dosen nasional. Dan di situ saya sudah mulai fokus untuk jadi seorang dosen. Berarti nggak langsung jadi dosen ya Pak? Ya, dulu gitu. Kita dari awal ya, segala sesuatu itu kalau kita merintis itu menikmatinya akan lebih lebih bahagia lah gitu pastinya.
Terus nih Pak, kan yang tadi Bapak bilang Bapak sudah S2. Ya. Nah, otomatis bisa mencari kampus lain nih. Kan banyak di Indonesia kampus-kampus. Sekarang tadi Bapak sudah S2 nih. Nah, alasan Bapak kenapa Bapak ingin menjadi dosen di STIMIK Pringsewu? Oke. Pertanyaan bagus sekali itu ya. Ini pertanyaan pancingan gitu. Pak, kalau udah S2 itu kan banyak tawaran nih Pak, jadi dosen di kampus-kampus lain gitu ya. Ya, yang pertama saya alhamdulillah bersyukur ya dipercaya oleh pendiri yayasan untuk bisa membaktikan diri saya untuk STIMIK Pringsewu. Mengapa di STIMIK Pringsewu? Ya, nuansa akademiknya dapat, kemudian keluarganya juga kita dapat. Dalam proses ini saya mungkin istilahnya dulu itu saya tuh bukan siapa-siapa. S2 saya dapat beasiswa gitu. Siapa sih yang memberikan beasiswa ke kita gitu kan? Beliau sudah memberikan istilahnya hal yang mungkin dulu kita nggak dipandang ya, karena masih S1 kan susah gitu kan. Nah, ketika Pak Fauzi dulu memanggil saya suruh kuliah S2 gitu kan. Nah, itu akan menjadikan hati saya itu alhamdulillah gitu. Saya dapat beasiswa, berarti kan itu akan melekat. Ilmu itu akan melekat ya. Ingat, kalau kita belajar ilmu itu melekat. Tetapi orang yang tahu istilahnya dulu kita itu batu yang tidak ada nilainya, tetapi setelah digosok, setelah dididik, setelah ditempa itu ada nilainya. Nah, itulah mengapa kadang-kadang nilai itu terlihatnya itu ketika kita sekarang gitu, nggak lihat dulunya gitu kan. Nah, ya kan gitu. Nah, alhamdulillah dengan kepercayaan yang diberikan ke saya oleh pendiri yayasan Dr. Fauzi, nah itu dan Ibu Rita itu ya, itu menjadikan saya ya insya Allah lah selalu ingin berbuat yang terbaik untuk kampus STIMIK Pringsewu. Nah, terus yang tadi Bapak bilang menjadi dosen itu kan dari tahun 2015 ya. Nah, pastinya banget ini Pak, menjadi dosen pasti ada suka dan dukanya nih. Nah, apa sih suka dukanya Pak bagi Pak Muslihuddin ini? Suka dukanya ya banyak sukanya sih kalau saya ya. Jadi dosen itu istilahnya saya selalu bercerita dengan mahasiswa saya, istilahnya segala sesuatu itu harus dijalankan dengan ikhlas, kemudian diniatkan semuanya itu ibadah. Gitu. Sekecil apapun kegiatan itu, ketika kita niatkan sebagai nilai ibadah, nah yang kita lakukan masih akan lebih berdampak manfaat bagi orang lain atau paling tidak bagi diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Kalau suka duga yang istilahnya sampai ini nggak ada sih ya. Dukanya paling kalau kita kegiatan keluar kota ya itu jauh dengan keluarga, itu pasti kan, itu kan kalau keluar kota nggak mungkin sehari gitu kan, bisa sehari 2 hari. Nah, itu salah satu kangen dengan keluarga itu pasti gitu kan. Itu yang mungkin dukanya lah ya. Kalau sukanya saya bisa berinteraksi salah satunya dengan anak-anak ICT ini gitu kan. Nah, ini luar biasa gitu. Ini pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif. Nah, ini saya suka dengan mahasiswa yang kreatif ya. Istilahnya kalau dalam bahasa saya, kita itu bisa bernilai kalau kita memiliki inovasi yang bagus. Terus kembali lagi ke dosen ya Pak. Nah, mahasiswa pasti kan banyak wataknya nih, kayak penurut, kayak nyeleneh, bandel gitu pastinya kan Pak. Nah, bagi Pak Muslihuddin ini bagaimana menghadapi mahasiswa yang bandel banget ini Pak? Kalau mahasiswa yang bandel sih nggak ada lah ya. Cuma butuh pengarahan gitu. Sesuatu hal itu kalau diarahkan ke positif pasti akan positif. Tapi kalau kita arahkan ke negatif pasti negatif. Nah, begitu pula dengan mahasiswa gitu. Dia itu mungkin butuh pengarahan. Kita mau mengarahkannya kemana nih gitu. Jadi saya kira mahasiswa STIMIK ya istilahnya tidak nakal ya. Butuh pengarahan. Bagaimana kita sebagai seorang dosen bisa memberikan sebuah arahan kepada mahasiswa. Oh, kamu fashionnya di sini nih, kamu harus seperti ini. Nah, itu dosen bisa membaca harusnya. Sebagai seorang dosen tidak hanya ngajar ABCD di dalam kelas, enggak gitu. Ilmu, apalagi sekarang zamannya teknologi, semuanya bisa diakses melalui internet, Google dan sebagainya gitu ya. Tetapi bagaimana ilmu itu diarahkan oleh seorang dosen kepada mahasiswa untuk mencapai apa nih? Menentukan visionnya mahasiswa gitu.
Kadang-kadang, Pak, saya kalau belajar tentang analisis nggak bisa, tapi kalau programmer saya jago. Nah itu kita arahkan, ayo kamu belajar programmer gitu. Nggak mungkin lah saya sebagai seorang dosen aja, nggak mungkin harus punya 40 mata kuliah kita hafal semua tuh enggak. Tapi kita memiliki ciri khas itu dari mana mata kuliah yang kita sukai. Apalagi ini mungkin tim ICT dulu awalnya sukanya mata kuliah software editing nih gitu. Nah itu kan menjadi khas kan, baru dibentuklah sebuah komunitas, dibentuklah menjadi sebuah grup, sehingga kegiatan mahasiswanya bisa menjadi terarah. Seperti itu. Ya, terus kembali ke pembukaan yang awal nih Pak, yang seperti saya sudah bilang tadi bahwa Pak Muslihuddin ini adalah ketua LPPM. Nah, cuma kan LPPM ini kita belum paham banget nih Pak. Pasti kan di luar sana juga nggak ngerti LPPM itu apa. Yeah. Nah, sebenarnya arti dari LPPM itu sendiri itu apa sih Pak? Tadi sudah disebutkan bahwa di pembukaan tadi ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat gitu kan. Jadi kita berfokus melakukan mewadahi kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi yang ada di kampus, yang dosen, mahasiswa itu mewadahi. Contoh gini, mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian, sosialisasi tentang apa, bekerja sama dengan dosen. Nah itu yang mewadahi LPPM. Mahasiswa punya ide apa, mengembangkan produk apa, nah itu nanti didampingi oleh dosen, kemudian diwadahi oleh LPPM. Nah itu fungsi daripada, di samping itu juga LPPM memiliki tugas yang luar biasa, tidak hanya itu saja, bisa kegiatan kreatif, bekerja sama dengan civitas akademika gitu ya, yang berfokus kepada riset di perguruan tinggi, riset dikti, riset di pemerintah daerah dan sebagainya. Itu banyaklah kalau di LPPM. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ngobrol, diskusi berhubungan dengan riset, nah itu bisa di LPPM. Terus apa saja yang sudah dikembangkan di LPPM? Yang sudah dikembangkan di LPPM Gunung Sewu ya, saya di LPPM itu dari tahun 2015. Begitu saya di SKK menjadi seorang dosen, saya juga ditetapkan sebagai ketua LPPM waktu itu. Menggantikan Pak Andreas Sanjoyo. Dulu ketua LPPM sebelum saya itu Pak Andreas Sanjoyo gitu. Jadi beliaulah yang mendidik saya. Kemudian di dalam proses kegiatan di LPPM itu juga ada Dr. Satria Abadi itu yang membina saya di fokus di bidang riset. Nah ini orang-orang yang berpengaruh di diri saya tentang bagaimana mengembangkan dari LPPM. Alhamdulillah dari tahun 2015 sampai dengan saat ini LPPM STEM Gunung Sewu pada tahun 2017 itu jurnal TAM Teknologi Assessment Model itu terakreditasi oleh Ristek-Dikti. Kemudian tahun 2020 ini kemarin itu jurnal kita International Journal Computer Science and System Informasi itu juga terakreditasi oleh Dikti. Di samping jurnal-jurnal yang diolah atau dikembangkan oleh LPPM STEM Gunung Sewu, juga ada yang namanya hibah Dikti. Nah itu alhamdulillah dari tahun 2017, 18, 19 sampai 20 ini dosen-dosen STEM Gunung Sewu produktivitas menulisnya bagus dan alhamdulillah banyak memenangkan hibah Dikti dan itu didanai oleh Dikti. Nah itu yang merupakan prestasi dari LPPM dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ya kita juga masuk ada beberapa dosen kita yang masuk 500 dosen sebagai dosen yang produktivitas dalam melakukan penelitian. Nah, itu 5 tahun terakhir ini seperti itu. Selanjutnya Pak, bagi tips dong Pak, bagaimana cara memanajemen suatu pekerjaan sehingga dapat prestasi. Nah itu versi Bapak itu sendiri. Oke. Sebenarnya kita memiliki passion masing-masing lah gitu ya. Saya tidak bisa memaksakan passionnya teman-teman di ICT ya, itu dengan saya. Tapi paling tidak yang digarisbawahi bagaimana cara kita. Yang pertama kita melakukan yang namanya roadmap, agenda kerja lah istilahnya gitu ya. Bagaimana kita fokus kita mau kemana nih? Nah, dulu waktu saya pertama kali di LPPM fokusnya 2 tahun pertama itu adalah membenahi jurnal itu harus cetak gitu kan.
bagaimana jurnal itu bisa online. Nah, makanya kita bikin namanya open journal system ya, atau online journal system gitu ya. Itu kita bikin. Kemudian nanti meningkat lagi apa? Terus seperti itu. Jadi kita bekerja itu berdasarkan apa ini? Jadwal ataupun fokus-fokus yang akan kita tuju itu apa? Pokoknya tahun ini fokusnya adalah bisa umpamanya publikasi jurnal internasional sebanyak 10 artikel gitu. Nah, itu fokus. Jadi bagaimana cara kita memotivasi dosen, bagaimana cara kita memotivasi civitas akademik STIMIK gitu, mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian internasional. Nah, ini caranya. Kalau kita kerjanya grudak-gruduk, nah istilahnya ini ikut sana ikut sini, nah itu tidak bisa, kita tidak terstruktur. Nah, tapi kerja yang bagus supaya kita bisa fokus ke dalam satu tujuan, terstruktur, terarah. Arahnya mau A, kita fokus ke A, B fokus ke B, C fokus ke C, gitu terus. Jadi ketika fokus-fokus ini sudah terlewati, otomatis kan kita akan menjadi hasil atau prestasi untuk kita. Gak mungkin kita mau cari dokumen A di waktu tahun ini baru tahun yang lalu. Nah, ketika nggak terstruktur kan, nah, ini gimana? Itu tidak baik ya. Tapi kalau kita struktur seperti itu, goalnya apa? Contoh, Hanifah umpamanya pengen goalnya lulus tepat waktu nih kuliahnya, ya berarti kan studinya harus lebih bagus, disiplin, kemudian harus belajarnya akan lebih fokus lagi. Nah, ini akan menjadikan hal bahwasanya goalnya lulusnya bisa tepat waktu seperti itu. Iya, harus teratur gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, untuk menutup obrolan kita sore hari ini, minta pesan dan kesan dari Pak untuk acara hari ini. Oke, kesannya untuk kegiatan ini luar biasa sekali. Ya, saya sebagai ketua LPPM STIMIK bangga karena ini merupakan pure kegiatan mahasiswa gitu ya. Jadi bisa menjadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang lain gitu kan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu. Selanjutnya kesannya ya, kalau umpamanya saya di STIMIK gitu, kita pengen mencapai sesuatu hal atau pengen mencapai sesuatu titik tertentu, harusnya kita fokus. Kemudian kita memiliki sebuah rule atau jalan atau goal yang memang menjadi tujuan kita. Sehingga apa? Sehingga kegiatan yang kita lakukan, kemudian sesuatu hal yang kita lakukan itu akan menjadi nilai dampak yang positif bagi kita, bagi lembaga kita, bagi kampus yang kita cintai ini. Itu banyak pelajaran nih hari ini nih. Ya, pokoknya kita belajar sama-sama ya. Jadi kita sering diskusi, sering ngobrol. Nah, insya Allah istilahnya jangan kita bagaikan katak dalam tempurung. Selagi masih muda, masih mempunyai wawasan yang bagus, ayo berkelana, mencari kenalan, mencari teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama Pak Muslihudin selaku dosen sekaligus ketua LPPM STIMIK Pringsewu. Saya Hanifah Zara dari ICT STIMIK Pringsewu. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum.